Terpuji termuliakan namamu, ya Allah Bapa, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kasih setiamu yang selalu menyertai kami, selalu memelihara kehidupan kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami Tuhan, kami hendak bersekutu dengan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi jemaat-Mu. Kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dari kitab Nabi Mika pasal 7 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan doa permohonan belas kasihan Nabi Mika kepada Allah. Nabi Mika bergumul dengan sikap bangsa Israel yang jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Ayat-ayat sebelumnya boleh kita lihat bahwa mereka umat Allah menjadi serigala terhadap sesamanya. Pemimpin-pemimpin melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Dalam keadaan yang seperti itu, orang-orang percaya juga terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Melihat keadaan yang demikian timbul pada pikirannya bahwa bukan hanya amarah yang ada, hukumanlah yang seharusnya bagi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Akan tetapi Tuhan Maha Pengampun, lebih besar kasih-Nya dibanding amarahnya. Allah bukanlah sebagaimana konsep manusia yang akan membalaskan dosa-dosa manusia sesuai dengan kejahatannya. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus tidaklah sama dengan Allah-Allah yang disembah dunia ini. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah itu kasih. Dia Allah yang mengampuni dosa pelanggaran kita. Dia adalah Allah yang tidak murka untuk selamanya. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih setia. Kasih-Nya lebih besar dari murkanya. Ia Allah yang mau menghapus kesalahan dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Namun darah domba tidak mampu menghapus dosa manusia. Oleh karena itu Nabi Mika menubuatkan janji Allah akan datangnya Mesias. Darahnya lah yang akan ditumpahkan sebagai penebusan bagi segala dosa kita. Darah Kristus merupakan pusat dari konsep penebusan dalam perjanjian baru. Di atas salib, Kristus mencurahkan darahnya yang tidak berdosa agar dapat menghapus dosa-dosa kita serta mendamaikan kita dengan Allah. Melalui kuasa darah Yesus, maka Allah menyatakan, yaitu yang pertama, pengampunan dosa bagi semua orang yang bertobat dan percaya. Yang kedua, melalui kuasa darahnya, Kristus menebus semua orang yang percaya dari kuasa iblis dan kejahatan. Yang ketiga, melalui kuasa darahnya, Yesus membenarkan semua orang percaya kepadanya. Yang keempat,
Melalui kuasa darahnya, Yesus menyucikan hati nurani orang-orang percaya sehingga mereka dapat melayani Allah tanpa kesalahan dengan penuh keyakinan. Yang kelima, melalui kuasa darahnya, Yesus menyucikan umat Allah. Yang keenam, melalui kuasa darahnya, Yesus membuka jalan bagi orang-orang percaya untuk langsung menghampiri Allah melalui Kristus untuk memperoleh kasih karunia, kemurahan, dan pertolongan. Yang ketujuh, melalui kuasa darahnya, Kristus menyelamatkan dan mendamaikan. Allah telah menepati janjinya dalam nubuatan Mika ini melalui Yesus Kristus. Kita telah memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui kebangkitan Yesus telah menaklukkan kuasa dosa dan maut. Iblis tidak berkuasa dalam hidup kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Dialah Allah pengampun dan memaafkan segala dosa yang dengan sungguh-sungguh memohon kepadanya. Oleh karena itu, jangan pernah takut dan ragu untuk memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus akan menuntun kita ke jalan yang benar, jalan yang penuh kelimpahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, beban kehidupan yang kita alami kadang membuat kita mudah berkecil hati dan mengeluh. Tetapi dengan memperhatikan daftar panjang Mazmur-Mazmur Daud, ketika ia telah diampuni dosa-dosanya, seharusnya segala kesusahan dan kegelisahan diganti dengan semangat menyatakan puji syukur kepada Tuhan. Betapa tidak, Allah telah mengampuni dosa kita, menyembuhkan kita, menebus kita dari kebinasaan. Semua itu diberikan kepada kita bukan karena kita berhak untuk memperolehnya, melainkan karena karunia Allah. Semua tindakan Allah ini menjadi dasar pujian dalam sukacita kekristenan kita. Sebagai orang yang telah dianugerahi kasih dan pengampunan, kita harus mendisiplinkan diri, belajar kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dapat kita lakukan sebagai respon umat tebusan Tuhan. Dengan kita tetap membangun persekutuan kita dengan Tuhan di rumah kita masing-masing sebagai tanda umat tebusannya, maka yakinlah pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan tetap akan dinyatakan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Bahkan di dalam panggilan hidup kita masing-masing untuk setia mendukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Dengan darah anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah diselamatkan oleh karena kasih karunia. Tuhan tidak selamanya murka terhadap kami, tetapi Tuhan adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Mampukan kami untuk tetap hidup sesuai dengan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan sebagaimana umat tebusan Tuhan. Sekalipun kami menghadapi pergumulan, sekalipun kami menghadapi kesulitan, kiranya kasih setia-Mu yang menjadi dasar pujian kami. Kiranya kasih setia-Mu yang menjadi kekuatan kami untuk tetap berpengharapan. Kuatkan, mampukan jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan saat ini. Teguhkan iman mereka. Ingatkan akan kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan. Ingatkan
mereka adalah umat tebusan Tuhan, supaya mereka tak berpengharapan sehingga memiliki kekuatan walaupun dalam kondisi yang begitu menghadapi kesulitan saat ini. Mampukan jemaat Tuhan untuk setia dan taat dan disiplin sebagai warga dan masyarakat yang baik, untuk menaati aturan pemerintah dan mendukung pemerintah dalam menangani COVID-19 dengan berdiam diri di rumah. Kiranya Tuhan melimpahi mereka sukacita, kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan Tuhan mencukupkan segala yang mereka perlukan. Kami berdoa kepada pemerintah kami, Engkau mampukan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Dan berikan kekuatan Tuhan, agar mereka dapat menyelesaikan semua yang berhubungan dengan masyarakat dan negara kami ini. Beri kekuatan dan kesehatan bagi para medis dan para dokter. Kiranya Tuhan yang memampukan mereka dan memberi kesabaran dan kesehatan. Tuhan, Engkau berkati mereka ya Bapa. Biarlah itu merupakan bagian dari pelayanan untuk Tuhan, agar mereka memiliki pengharapan dan kekuatan hanya untuk melayani Tuhan melalui para pasien yang harus mereka tolong. Kami berdoa kepada para pasien yang terjangkit penyakit tersebut, kiranya Tuhan menyembuhkan, kiranya Tuhan memberkati segala tindakan para medis, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang membuka hati kami untuk saling berbagi di kondisi saat ini. Tuhan limpahi berkat-berkat Tuhan bagi orang-orang yang telah peduli kepada sesamanya, yang telah memberikan tali kasih kepada orang-orang yang berdampak COVID-19 ini. Kiranya Tuhan membalaskan kebaikan mereka, memberkati dan tidak kekurangan satu apapun. Dan buka hati kami masing-masing juga melalui gereja-Mu untuk tetap kami melakukan tali kasih kepada jemaat-Mu yang membutuhkan, agar kami terlihat Tuhan umat tebusan-Mu yang sungguh-sungguh taat akan firman-Mu dan menaati dan meniru teladan-Mu yang penuh kasih dan saling tolong-menolong. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang lemah tubuh, yang mengalami sakit penyakit. Engkau jamah tubuh mereka ya Tuhan. Berikan kesembuhan, berikan kekuatan, agar mereka tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu yang selalu menyertai umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati.